Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. So, here I want to explain about adjective atau kata sifat in intermediate class. The first one, let's see about learning objectives. Jadi di sini kita memiliki 3 learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu explain the meaning and function of adjectives in sentences. Jadi kita bisa menjelaskan mengenai arti dan juga fungsi dari adjektif di dalam suatu kalimat. And then use adjective appropriately in spoken and written sentences. Jadi kita juga bisa memahami cara penggunaan adjektif dengan baik dalam lisan maupun tulisan kalimat. And the last one is differentiate between various types of adjective based on their function. Jadi kita juga bisa membedakan antara beberapa tipe adjektif berdasarkan dari fungsinya. Oke, selanjutnya, what is an adjective? Jadi apa sih adjektif itu? Nah, an adjective is a word in English that describes or gives information about a noun or pronoun. Jadi adjektif ini merupakan kata dalam bahasa Inggris yang mendeskripsikan atau memberikan informasi mengenai kata benda ataupun kata ganti. Nah, selanjutnya functions. Nah, apa sih itu fungsi dari adjektif? Fungsi dari adjective itu yaitu provide additional information about an object or person, helping to make sentences more detailed and meaningful. Jadi fungsi dari adjektif itu yaitu memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek atau person dan membantu untuk membuat kalimat itu lebih detail dan juga lebih bermakna. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama dari adjektif. Yang pertama yaitu describing qualities or characteristic. Yang kedua, expressing quantity or number. And number 3, showing possession. Number 4, pointing out specific items. And the last one is indicating origin or type. Jadi, kelima itu merupakan fungsi utama dari adjektif. And the next, using adjectives in sentences. Jadi penggunaan adjektif dalam suatu kalimat itu seperti apa sih? So before we try to using adjectives in sentence, we must know about the general rules. Jadi kita perlu tahu nih peraturan umumnya tuh apa. Nah, sini kita memiliki 2 bentuk peraturan umum atau penggunaan adjektif dalam satu kalimat. Yang pertama, kita bisa gunakan untuk before a noun. Jadi kita bisa menggunakan adjektif sebelum kata benda. Contohnya, a clean room. Nah, clean di sini merupakan bentuk adjektif. Nah, dia datang sebelum room atau noun. Jadi ini di sini adjektifnya duluan baru noun seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan adjektif itu after linking verb. Jadi kita bisa menggunakan adjektif setelah kata kerja penghubung gitu. Nah, apa sih contoh dari kata kerja penghubung itu? Kata kerja penghubung di sini ada is, am, are, look, feel, and etc. So, apa contohnya nih? Contohnya itu the baby looks tired. Nah, tired di sini merupakan bentuk dari adjektif yang mana dia datang setelah kata looks atau yang merupakan bentuk dari linking verb. Oke, jadi linking verb dulu baru adjektif. Nah, contoh lainnya tuh ada she has a cute puppy. Jadi di sini cute merupakan bentuk adjektif yang mana dia datang sebelum noun atau kata benda. And then the weather is cold today. So cold di sini merupakan bentuk adjektifnya dan is ini merupakan bentuk dari linking verb. Jadi linking verbnya dulu baru adjektifnya. And then the sky is blue. Blue di sini juga merupakan bentuk adjektif yang mana dia datang setelah is, sama seperti sebelumnya ya. And number 4, I have 3 candies. Jadi 3 di sini juga merupakan bentuk dari adjektif yang mana dia datang setelah sebelum dari candies.
Jadi sama bentuk dari noun seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, types of adjective. Di sini kita memiliki beberapa tipe dari adjektif ya. Yang pertama di sini descriptive adjective. Nah, descriptive adjective ini give information about the characteristic or nature of something. Jadi biasanya memberikan informasi tentang suatu karakter atau ciri-ciri ataupun sifat dari sesuatu hal. Nah, contoh katanya itu ada happy, big, green, noisy, etc. Nah, contoh kalimat itu apa sih? Contoh kalimatnya tuh he has a friendly dog. Nah, friendly di sini merupakan bentuk dari adjektif yang mana dia mensifati kata benda setelahnya yaitu dog. Oke. Okay? And then uh, tipe number two, quantitative adjectives. Nah, di sini tuh indicate the number of object. Jadi biasanya menunjukkan suatu jumlah dari objek. Contohnya tuh ada some, money, few, ten, etc. So, the example of this type is I ate 3 cakes. Jadi aku makan 3 cake atau cake tuh kue, cake semacam itu ya. Nah, di sini dia tuh sebagai jumlah dari cake-nya gitu. Nah, number three, demonstrative adjective. Nah, di sini indicate a specific object. Jadi demonstrative adjective ini biasanya untuk memberikan menunjukkan objek secara lebih spesifik lagi. Contohnya itu ada this, that, etc. Nah, contohnya ada the shoes are mine. Jadi di sini menunjukkan suatu uh, detail yang lebih spesifik lagi untuk kata sus atau kata benda ya. And then possessive adjectives. Nah, possessive adjective ini indicate ownership. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan gitu. Contohnya ada my, your, his, her, our, their, etc. Contoh kalimatnya itu ada this is my book. Nah, my di sini merupakan bentuk dari kepemilikan saya atau I gitu ya kan. Nah, di sini juga dia menunjukkan kepemilikan atas book atau kata benda gitu. And the last one is interrogative adjective. Nah, tipe yang satu ini biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Contoh katanya itu ada which, what, whose, etc. Nah, contoh kalimatnya yaitu which color do you like? Jadi apa 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 warna yang kamu suka seperti itu ya. Jadi menanyakan tentang sesuatu hal. Dan dia pun datang sebelum color atau kata benda. Seperti itu. Nah, setelah melihat penjelasan tadi dan mendengarkan dan juga mungkin memahami, harusnya lebih paham ya mengenai materi adjektif, mari kita lihat beberapa contoh quiz dari materi yang kita pelajari tadi. Nah, yang pertama, which word is an adjective? Jadi, mana kata yang merupakan bentuk adjektif? A. Run. B. Beautiful. C. Quickly. Jadi mana di antara ketiga tersebut? Yap, beautiful. And then number two, choose the correct sentence. Jadi pilihlah kalimat yang tepat di antara ketiga kalimat di bawah ini. She is a girl tall. She is a tall girl. She is tall girl. So, the which one? Yes, B. She is a tall girl. Why? Because tall merupakan bentuk dari adjektif dan dia seharusnya datang sebelum noun atau kata benda. Okay. And next, number three, which sentence has a quantitative adjective? Nah, mana nih yang bentuk kalimat yang ada quantitative adjektifnya? Quantitative adjektif tadi merupakan satu jumlah dari satu objek ya. Mana? Yes, he bought 5 bananas. Okay, and the last one, what kind of adjective is the word my in the sentence below? My brother is playing outside. Nah, mana nih bentuk adjektif yang tepat dari kata my? Yes, possessive adjective. Karena my merupakan bentuk kepemilikan. Jadi,
termasuk tipe dari possessive adjective. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai adjektif yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin di sini juga saya akan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan di sini saya akan mencoba membacakan conclusion dari materi uh, adjektif ini. So, the conclusion is adjectives are words that describe or modify nouns and pronouns, making sentence more detailed and meaningful. The function they function to express qualities, quantity, possession, demonstration, and origin or type. Adjectives can appear before a noun or after a linking verb. Understanding how to identify and use adjectives correctly helps students create clearer, more descriptive sentences and improves overall grammar skills. So ya, itu dia conclusion dari materi kita untuk siang hari ini. And so thank you for watching my video. Hopefully you can understand what I mean, what I say, or anything. Ya, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Oke, so thank you. See you to my next video maybe. So yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.